Apa sebenarnya syariat Islam ini? Syariat, sebuah kata dari bahasa Arab, syariah yang bisa dimaknai sebagai cara. Istilah syariat ini lazim dikaitkan dengan aturan Islam. Ini tak lepas dari fakta bahwa dataran Arab memang menjadi tempat Rasul Muhammad mulai menyebarkan ajaran Islam. Sebagian meyakini bahwa syariat Islam adalah aturan dari Tuhan untuk manusia. Sehingga barang siapa tidak tunduk pada syariat Islam, maka dia dikatakan bukan Islam, sekaligus dikatakan tidak tunduk pada Tuhan. Dampak dari pemahaman dan konsekuensi dari tuduhan itu sangat mengerikan, sampai bisa mencidrai kemanusiaan. Jadi, dalam benak mereka adalah wajar, Tuhan menciptakan aturan untuk mencidrai ciptaannya. Ini sebenarnya tidak masuk di akal, Tuhan mereka kelihatannya bukan Tuhan yang Maha Pengasih. Begitu lekatnya syariat Islam sampai mampu sangat mempengaruhi penganutnya dalam berperilaku. Ya, karena mereka meyakini syariat adalah hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan adalah yang tertinggi di alam ini. Barang siapa patuh pada syariat, pasti Tuhan berada di pihaknya. Mari kita amati, apakah syariat Islam ini benar adalah hukum tertinggi di alam ini, alias hukum Tuhan. Kita semua sudah paham betul, bahwa antara manusia dan Tuhan ada perbedaan yang sangat signifikan, sehingga, antara ciptaan manusia dan ciptaan Tuhan tentu saja, ada perbedaan yang signifikan pula. Inilah yang akan kita amati dalam rangka menentukan, apakah syariat Islam sama dengan hukum Tuhan. Ada beberapa ciri hukum Tuhan yang bisa kita ketahui dari Quran dan juga kita amati dan teliti dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Ciri dari hukum Tuhan antara lain. 1. Hukum Tuhan itu tegak dengan sendirinya. Artinya, tanpa ada manusia yang peduli pun, hukum Tuhan tetap bekerja dengan sendirinya, tegak dengan sendirinya. Ciri yang kedua, hukum Tuhan itu berlaku sama rata bagi semua umat manusia, otomatis mengikat manusia. Artinya, tanpa manusianya secara sadar mengikatkan dirinya dengan hukum Tuhan, manusia akan terikat secara otomatis, dan sama rata, benar-benar adil. Tidak memandang usia, gender, jabatan, ras, isi tabungan, koneksi, tingkat keparasan wajah, cara ibadah, gaya hidupnya, hukum Tuhan tidak pandang bulu. Pokoknya sangat adil. Sekarang dua ciri di atas, kita cek ke dalam syariat Islam, yang dipercaya sebagian manusia sebagai aturan Tuhan. Pertama, apakah syariat Islam tegak dengan sendirinya? Jika tidak, artinya syariat Islam bukan hukum Tuhan. Jika penegakannya masih tergantung dari manusia, artinya syariat Islam adalah hukum manusia, bukan hukum Tuhan. Yang membuat aturan ini adalah manusia, bukan Tuhan. Ciri kedua, apakah syariat Islam berlaku otomatis dan sama rata bagi semua umat manusia, atau hanya berlaku untuk suatu kelompok tertentu yang bersedia secara sadar tunduk pada syariat tersebut? Jika syariat Islam dalam pelaksanaannya bisa diabaikan oleh manusia sehingga syariat Islam tidak mempengaruhi manusia tersebut, artinya syariat Islam bukan aturan Tuhan, tapi aturan buatan sekelompok manusia, yang bisa jadi mengatasnamakan Tuhan. Syariat Islam ini adalah produk akal manusia, berupa tata cara, yang penyusunannya menggunakan sumber dari Quran dan sumber lainnya yang berkaitan dengan Rasul Muhammad sebagai penyampai ajaran Islam. Ini tidak lantas menjadikan syariat sebagai hukum Tuhan. Memangnya, cuma syariat Islam yang dibuat berdasarkan cara-cara di atas, banyak aturan komunitas yang dibuat manusia, tapi tidak sampai gegabah menyamakan aturannya sebagai aturan Tuhan. Sehingga apabila masih ada yang tega menakut-nakuti bangsa ini bahwa syariat Islam adalah hukum Tuhan, semoga saja segera bertobat. Hukum Tuhan sebagai hukum tertinggi di alam ini jelas keutamaannya jauh di atas hukum komunitas buatan manusia. Ciri-ciri hukum Tuhan yang universal bisa dikatakan mengayomi alam ini, kalau syariat Islam hanya komunitas tertentu yang diayomi. Bahkan mungkin dalam komunitas tersebut hanya sebagiannya saja yang merasa beruntung mengikuti syariat komunitasnya sendiri. Sisanya membatin tapi bertahan demi keimanannya di mata sesamanya, siapa yang tahu. Hukum Tuhan tidak ribet, dan tidak banyak menuntut manusia, apalagi soal duniawi. Tapi hukum Tuhan sifatnya adalah memberi pelajaran atau hikmah kepada manusia. Saya ambil contoh yang termudah, hukum gravitasi. Anak kecil dengan kakek-kakek kalau jatuh sama-sama ke bawah, meski berbeda cara jatuhnya, bahkan dalam bahasa daerah biasanya ada nama untuk masing-masing jenis jatuh, tapi arahnya sama, ke bawah. Tidak lantas jatuh itu harus bagaimana, jatuh ya jatuh saja, gayanya bebas, tapi arahnya pasti ke bawah.
Meski misalnya ada panduan cara jatuh demi meminimalisir trauma, kenyataannya hal seperti itu bersifat instingtif dan spontan. Begitulah manusia ketika dihadapkan dengan hukum Tuhan. Otomatis, unik tergantung kondisi, nggak ribet, mudah mengikuti, dan memberi hikmah. Hikmahnya ya kalau tidak hati-hati kita bisa jatuh dan jatuh itu ya seperti itu rasanya. Hukum lainnya lagi, hukum sebab akibat atau hukum karma. Segala sesuatu di alam ini pasti ada penyebabnya. Tidak ada yang terjadi tanpa sebab. Jika berbuat buruk kepada orang lain, kita akan mendapat hal yang serupa. Entah di saat kita ingat atau sudah lupa. Ini karena Tuhan mau mengajarkan pelajaran hikmah kepada kita. Ini loh, yang kamu lakukan, rasanya tidak enak dibegitukan. Maka jangan begitu lagi, perlakukan sesama dengan baik. Syariat Islam sebaiknya digunakan dengan bijak dan penuh kesadaran oleh penganutnya, yaitu yang sesuai dengan kapasitas dari syariat Islam itu sendiri. Jangan gegabah menyamakan syariat Islam dengan hukum Tuhan, karena levelnya bisa diamati sendiri, sangat jauh berbeda. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan.